warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, kita akan melaksanakan training webinar dari Muji Santosa Training and Consulting dengan topik yang lagi hot lagi trending topik di sini, yaitu mengenai tentang tim P3DN. Tim P3DN ini merupakan salah satu kebijakan yang masuk juga bagi teman-teman yang lagi getol-getolnya, lagi sibuk-sibuknya dengan mengisi sistem pengawasan P3DN dari BPKP. Kemudian tim P3DN ini juga berfungsi untuk menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang jasa pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan adanya penggunaan 40% dari belanja barang jasa anggarannya baik APBN maupun APBD, 40% itu difokuskan kepada produksi dalam negeri dan produksi dalam negeri yang dijual oleh usaha mikro, kecil, dan koperasi. Telah hadir di sini rekan-rekan dari tim Pusat P3DN Kementerian Perindustrian yang akan menyampaikan tentang aksi atau tentang peran dari tim P3DN yang dibentuk Kalau saya nggak salah ingat, tim P3DN ini ada yang di tim pusat Pak Medino Betul, Pak. Tim yang di pusat, kemudian juga akan dibentuk juga di daerah-daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota begitu. Nah, kadang memang kalau kita ngelihat itu jangan sampai juga kita sekedar karena ada gerakan nasional, ada instruksi, kita cuma sekedar membentuk tim copy paste dengan SK-SK yang sudah existing, tapi fungsinya tidak jalan. Nah, harapannya dari webinar kali ini, tim yang dibentuk oleh kementerian, tim yang ada di pusat ini tadi bisa mudah berkoordinasi dengan tim P3DN yang ada di daerah-daerah, dan tidak hanya sekedar formalitas, tapi memang betul tim P3DN tersebut melaksanakan fungsinya. Nah, webinar kali ini akan memberikan wawasan bagi kita semua, Bapak Ibu, supaya bisa kita mengetahui perannya, atau paling tidak kita bisa sedikit menyinggung menyentil tim P3DN ini, ayo bergerak ke arah mana harusnya, seperti itu. Narasumber kita kali ini dari Kementerian Perindustrian, Pak Medino. Selamat datang, selamat bergabung, Pak. Terima kasih banyak. Kami persilahkan Pak untuk 45 menit paparan. Nanti setelah 45 menit paparan ini kita akan berlanjut ke diskusi tanya jawab, Pak, mohon izin. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan layarnya untuk dipaparkan, Pak Medino. Silakan, Pak. Baik, Bapak Moderator dan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bu Kapus karena mendadak hari ini harus ke Banjarmasin karena ada undangan bisnis matching dan terkait P3DN di Banjarmasin yang diundang oleh Pemprov sana. Kemungkinan yang hadirnya mungkinnya Pak Gubernurnya, kemungkinan seperti itu. Izin aja saya langsung untuk screen share. Next, Mas Arthur. Baik, Bapak Ibu, ini adalah bentuk seperti yang tadi Pak Christian sampaikan tadi. Ini adalah bentuk dari tim P3DN. Itu terbagi dua, Pak. Itu ada Timnas P3DN dan ada tim P3DN di Kementerian Lembaga. Ini sesuai dengan undang-undang yang diatur oleh Kepres 24 tahun 2018 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemenko nomor 52 tahun 2002 tentang Pokja Timnas. Di mana tim Pokja Timnas ini dia dibagi tiga, ada Pokja Pemantauan, Pokja Sosialisasi, dan Pokja TKDN dengan tugasnya masing-masing, di mana Pokja Pemantauan memiliki tugas pemantauan terhadap penggunaan, terus sosialisasi itu dia Pokja untuk mensosialisasikan produk-produk
produk-produk dalam negeri yang baik yang sudah ber-TKDN ataupun belum, dan Pokja TKDN. Dan kemudian Sekjen dan Kepala Biro Umum Pengadaan Barang Jasa Kelautan Perikanan saya sebagai anggota Pokja pemantauan, Pak. Ini kemudian untuk tim P3DN di Kementerian Lembaga itu diatur kembali dengan PP nomor 29 tahun 2018 sesuai dengan pasal 74, Pak. Itu ada dibagi dengan 3 tim pengarah, tim monef, dan tim fasilitasi perbedaan penafsiran. Tim fasilitasi perbedaan penafsiran ini tugasnya sebenarnya untuk menafsirkan perbedaan barang-barang TKDN antara Pokja dengan APIP seperti itu, Pak. Next. Nah, ini adalah PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri sesuai tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya di pasal 74. Di mana ketentuannya untuk mengoptimalkan penggunaan PDN ini dibentuk tim P3DN pada setiap PDN sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 yang mengatakan wakil dari unsur pemerintah pusat atau Pemda dan unsur dunia usaha. Unsur dunia usaha ini untuk di pusat ini mungkin bisa dari Kadin, atau di daerah mungkin dari Kadinda atau dari Dekranasda, atau mungkin ini PHR ini adalah Persatuan Hotel Restoran Indonesia, atau bisa juga di lain-lain itu dilibatkan juga di dalam tim P3DN ini. Kemudian tim P3DN ini yang dimaksud pasal ayat 1 ini bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, evaluasi seperti ada di slide sebelumnya. Terus yang tafsiran kembali, tafsiran final permasalahan keberadaan nilai PKDN antara produsen dengan penyedia dengan tim pengadaan, dan melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Misalkan penyebarluasan informasi P3DN, sosialisasi produk dalam negeri, baik itu yang sudah disertifikasi ataupun belum. Kemudian di angka 3-nya itu ada ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim P3DN yang sebagian yang maksud pasal ayat 1 tadi, itu yang didukung oleh Permen Peri nomor 2 tahun 2014 tentang peningkatan PDN. Next, Mas. Next, Mas. Mas Arthur. Nah, ini adalah terkait dengan tim peningkatan produk dalam negeri sesuai dengan Permen Peri nomor 2 2014 pasal 30. Itu dilibatkan juga untuk P3DN di Bank Indonesia, terus lembaga penjamin simpanan dan lain sebagainya yang Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian ada tim pembentukan P3DN di Kementerian Lembaga ini dimaksud pada ayat 1 itu dibentuk di unit kerja di luar Sekretaris Jenderal atau sesmen ini biasa di Menko atau Sestama seperti itu, atau di Sekda. Next, Mas. Ini adalah Permen Peri nomor 2 2014 pasal 31 tentang pedomannya, di mana tim P3DN ini bertugas sama seperti tadi, melakukan koordinasi, pengawasan monef, memberikan tafsiran, kemudian melaksanakan tugas lain yang menggunakan produk dalam negeri yang diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi masing-masing. Dan kemudian tim P3DN ini melaporkan tugasnya sebagaimana dimaksud pada menteri, pimpinan instansi masing-masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Timnas. Jadi Timnas ini ketua umumnya itu adalah Pak Luhut, Pak Menko, kemudian ketua hariannya adalah Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus. Kemudian di ayat 3, kementerian instansi masing-masing ini sebagaimana dimaksud melaporkan realisasi penggunaan produk dalam negeri itu kepada Menperin itu secara berkala setiap tahun, itu bisa 6 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali seperti itu. Next. Ini Permen Peri nomor 2 tahun 2014 pasal 32 terkait dengan susunan keanggotaan tim P3DN, di mana pasal 31 ini mengacu pada susunan keanggotaan sebagian tercantum dalam lampiran Permen Peri. Nanti ada lampiran di belakang akan saya tunjukkan. Terus penunjukan wakil dari seperti yang tadi saya bilang dari Kadin, atau kalau untuk di tim P3DN daerah itu dari Kadinda atau sesi tadi terkait seperti PHRI dan sebagainya. Next.
Ini Permen nomor 2 di pasal 32, pasal 33 tentang pedoman, tapi ini untuk tim P3D di daerah. Di P3D daerah ini nanti ada di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Ini adalah dasarnya untuk membentuk tim P3D di daerah. Next, Mas. Ini juga pasal 34. 34 ini terus mengatur tim P3D di daerah tentang terkait keanggotaannya, susunannya, dan sebagainya. Next. Nah, ini adalah struktur tim P3D di kementerian dan lembaga seperti sudah ada beberapa kementerian lembaga itu yang sudah membentuk tim P3D, nanti ada di slide selanjutnya. Itu terkait tim pengarah, dan kemudian ada tim P3DN, dan kemudian ada APIP. Jadi ketiga bagian atas ini itu saling berhubungan, di mana nanti pengawas internalnya itu adalah di APIP. APIP ini tapi di luar anggota auditor yang berada di APIP untuk auditor yang ada di APIP ini tidak bisa masuk ke tim P3DN, di mana nih tim P3DN ini dia tadi ada tim monitoring dan evaluasi, sebagaimana Bapak Ibu lihat dapat tugasnya dengan masing-masing seperti inventarisasi rencana barang, terus kemudian MONEF memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab, terus melaporkan hasil pelaksanaan. Nah, untuk pengadaan ini sebenarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu harus dimulai dari tahap perencanaan sampai nanti realisasi seperti itu. Dan ini adalah tim penafsiran perbedaan TKDN. Seperti tadi, tugasnya itu menyelesaikan permasalahan perbedaan tafsiran mengenai kebenaran nilai TKDN antara produsen dengan penanggung jawab. Jadi untuk menilai ini sebenarnya bisa dilihat dari websitenya TKDN, pusat P3DN itu tkdn.kemenperi.go.id. Itu Bapak Ibu sekalian bisa melihat jenis barang perusahaan berikut dengan sertifikasi dan nilai produknya itu sudah mempunyai berapa persen yang ada di sertifikat itu. Next, Mas. Nah, ini adalah harus laporan tim P3DN, di mana ketua tim P3DN di masing-masing kementerian atau lembaga ini melaporkan kepada tim pengarah, kemudian kepada ketua harian Timnas P3DN itu sebagai Timnas P3DN. Jadi tim P3DN di kementerian lembaga ini sebagai panjangan tangan dari Timnas, seperti itu. Di mana tugas-tugasnya tadi seperti tadi, tim MONEF dapat menyusun laporan pada tim pengarah tiap tanggal 30 Juni dan Desember seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Terus fasilitasi perbedaan penafsiran juga seperti itu. Next, Mas. Nah, ini adalah format laporan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri. Ini sebenarnya format ini di tiap-tiap kementerian lembaga ini berbeda-beda. Tidak harus seperti ini, itu di masing-masing dapat menyusun bentuk laporannya seperti apa, itu dikembalikan lagi ke masing-masing tim P3DN-nya. Next. Nah, ini adalah akselerasi pembentukan tim P3DN seperti yang tadi saya bilang sebelumnya. Kementerian lembaga ini sekarang sudah ada sekitar 15 dari 185. Ini yang di bintang-bintang ini lagi ongoing lah, masih dalam tahap pembentukan. Kemudian di Pemda ini sudah ada 34 dan 362 kabupaten yang sudah membentuk. Kemudian di BUMN ini sudah ada 8. Itu ada Telkom, PLN, Pertamina, dan sebagainya. Seperti itu. Next, Mas. Baik, terima kasih. Ini adalah next, Mas, lampiran tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, ini adalah daftar 396 Pemda yang sudah membentuk MP3DN. Dari Kabupaten Badung sampai Nias, kota, ini kota, kabupaten. Ada banyak, udah seperti tadi ada 300 sekian, seperti itu. Bapak Ibu sekalian. Mungkin kiranya itu Pak, Pak Moderator yang bisa saya sampaikan, nanti langsung dilanjutkan dengan diskusi mungkin ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih paparannya. Baik, kepada rekan-rekan silakan kita mulai sesi tanya jawabnya. Bagi yang ingin bertanya silahkan untuk lakukan raise hand. Ya, dengan Pak
Suyadi Patmo ya. Silakan Pak Suyadi. Direspon. Oke, terima kasih Pak Moderator dan Assalamualaikum Pak Medina ya, atau dari mana ya ini? Pak, saya narasumbernya ya, Pak. Gak masih. Oh gini ya, cukup singkat pertanyaannya. Ini terkait dengan sanksi 1% itu loh Pak, jika tidak menggunakan produk yang ber-TKDN. Itu kira-kira siapa ya Pak yang memberikan sanksi dan itu yang berhak untuk ini kena sanksi 1%. Nah itu nanti uang tersebut dari sanksi itu masuk kemana Pak ya? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Jadi ketika kami tidak menggunakan barang TKDN dan itu memang ketika saya lebih concern ke sanksinya 1% itu lah. Ini kapan dan di mana kita membayar nantinya? Terima Baik, kasih, jadi Pak. dengan sanksi yang ada dalam PP 29 2018 ya, Pak Suyadi ya. Ya, betul Pak Gamas, betul. Baik Pak, izin saya ini Pak Suyadi ini kayaknya PPK ini mungkin ya, atau bukan Pak? Bukan. PP maupun Pokja Pak. Ya, betul. Baik. Pertanyaan Bapak ini sebenarnya sama Pak. Kemarin minggu kemarin saya paparan di Menteri KKP. Pertanyaannya juga sama seperti itu Pak, dengan sanksi itu. Jadi sebenarnya sanksi itu ditentukan oleh itu tadi Pak. Kan tim P3BDN itu terbagi dengan APIP dan tim P3DN Pak. Dari situ mereka kan melakukan pengawasan dan tadi penafsiran itu. Dan kemudian yang bertanggung jawab untuk membayar 1% itu adalah PPK-nya Pak. Di situ kan disebutkan PPK-nya itu kan KPA atau PA Pak, seperti itu. Jadi yang dikenakan sanksi itu ya nanti ya PPK Pak, dan itu pembayarannya jadi kantong pribadinya sendiri Pak, seperti itu Pak. Gimana Pak Suyadi, ada yang mau ditanggapi Pak? Maksud saya begini Pak, bayarnya itu nanti ke Kasda atau mungkin ke rekening dari Kemenperin itu atau kemana gitu ya, yang menentukan ini Anda harus kena sanksi 1% bayar gitu ya. Bayar itu dari APIP atau tim PTKDN itu atau dari mana Pak? Dan kapan itu waktu dikenakan sanksi? Ketika kami membeli barang yang non TKDN, barangkali santai-santai saja karena tidak ada yang tahu kan, tidak ada pemeriksaan, tim PTKDN tidak memeriksa gitu ya, tidak ada monep gitu ya. Nah, kapan itu akan dikenai sanksi dari hasil pembelian tersebut Pak? Ini yang terus uangnya itu kemana? Kalau memang membayar mungkin memang yang kena sanksi adalah PPK-nya kan gitu ya. Terus nanti uangnya itu ke rekening, misalnya disetor ke rekening Kasda, disetor ke rekening Kemenperin misalnya, karena dari Kemenperin ada tim P3DN secara nasional, mungkin seperti itu sebagai pendapatan non pajak ya. Itu seperti enggak itu. Pak. Jadi uangnya itu disetor ke akunnya PNBP-nya yang dibawa Kementerian Keuangan Pak. Itu di Dijen PNBP Pak. Seperti itu. Jadi bukan ke Kasda ya? Bukan. Kalau Kementerian Perindustrian pun nggak punya akunnya Pak, seperti itu Pak. Jadi itu semua masuk ke Kementerian Keuangan melalui PNBP. Sementara seperti itu ya Pak. Mungkin nanti ada kebijakan lain. Terima kasih Pak atas pencerahannya, luar biasa. Terima kasih Pak Gamas. Oke, terjawab sudah gitu ya ketika saya simpulkan bahwa nanti akan diaudit begitu ya. Ketika diaudit kan akan terjadi temuan, baru setorannya kepada akun Kementerian Keuangan berkaitan dengan PNBP untuk penerapan sanksi PP 29 2018 ini ya Pak Medino ya. Betul Pak. Untuk Kementerian Perindustrian sendiri itu belum ada Pak, belum buat lah. Benar-benar masuk kas negara ya untuk pos dari sanksi penerapan pelanggaran dari P3DN itu tadi. Baik Bapak Ibu, silakan untuk dipertanyakan lagi, mungkin ada hal-hal yang lain. Kalau memang belum ada, mungkin masih nyambung sedikit ya Pak Dino, bahwa terkait dengan sanksi ini tadi kan ketika
ada produk dengan TKDN plus BMP di atas 40%, tapi masih nekat gitu kan untuk membeli produk yang TKDN-nya di bawah 25% atau memang betul produk murni impor ya Pak Medino ya. Mungkin coba diklarifikasi dulu karena tadi kan pertanyaannya Pak Suyadi itu langsung loncat ke masalah sanksi. Nah, yang disanksi ini apa? Mungkin teman-teman lain perlu dengar juga Pak. Silakan Pak Dino. Baik Pak, jadi gini, ketentuan untuk menggunakan PDN yang sudah bersertifikasi itu sesuai dengan PP itu, jika sudah ada produk dengan nilai TKDN sebesar 40%, itu plus jadi nilai produk sebesar 25% plus BMP 15%, jadi totalnya 40%. Dimana jika sudah ada produk yang dengan sertifikasi dengan nilai 40% itu kan sudah termasuk dengan kategori barang wajib. Nah, di mana dengan masuknya produk tersebut sebagai kategori barang wajib, maka barang itu harus digunakan terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Nanti, atau misalkan tidak ada yang 40%, baru turun ke yang 25%. Nanti kalau tidak ada yang 25%, turun ke yang di bawah 25%. Ataupun kalau belum ada, nanti produk dalam negeri seperti itu Pak. Walaupun dia belum disertifikasi ya, tapi dia produk dalam negeri itu dulu digunakan. Baru nanti setelah itu tidak ada pilihan lagi, itu baru dapat menggunakan produk impor. Tapi itu pun dengan satu catatan Pak. Misal dengan satu catatan apabila kementerian lembaga ataupun misalkan BUMD tadi BUMS itu menggunakan APBN atau APBD. Kalau tidak menggunakan APBN atau APBD silahkan itu menggunakan barang impor apapun kita tidak diatur. Dan kemudian apa namanya seperti tadi saya bilang PDN dulu, setelah itu setelah tidak ada baru menggunakan produk impor. Nah tapi apabila mau menggunakan produk impor ini harus memiliki izin dari ketua tim P3DN. Kalau misalkan di Kementerian Perindustrian itu sekarang itu semua pengadaan barang jasa apabila mau menggunakan barang impor itu harus mendapatkan izin dari Menteri Perindustrian langsung Pak. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk menggunakan barang impor, itu nggak bisa Pak. Untuk di daerah pun itu berlaku. Itu harus meminta istilahnya rekomendasi atau persetujuan dari tim P3DN di daerah seperti itu Pak. Ya, jadi di sini semakin detail ya kalau kita bicara terkait dengan penerapan sanksi tadi, maka semakin diperjelas lingkup cakupan dari tim P3DN sampai untuk memberikan justifikasi ketika mau melakukan belanja produk impor gitu ya. Nah, jadi ada peran dari tim P3DN baik itu yang di KL maupun di daerah. Nah, kalau dalam statusnya bukan APBN, APBD begitu ya, nah itu dimungkinkan belanja yang impor ya. Tapi kalau yang APBN, APBD ya ini sudah menjadi hukumnya ya, Pak Dino ya. Iya Pak, wajib. Sudah ada ketentuan kata-kata wajib. Seperti kemarin Pak, ada dari Mojokerto kalau saya nggak salah, itu ada dari rumah sakit, itu ada seorang dokter, dia juga menanyakan bagaimana kalau misalkan produk dalam negerinya itu belum, istilahnya mereka bilang sih belum apa ya, mereka nggak yakin lah seperti itu. Akhirnya mereka mengadakan masker waktu itu, bilang masker KN95 dengan merek 3M. Kemudian saya tanya lagi, kenapa Bu harus 3M, harus impor? Karena dokter dia ada alasannya begini. Terus saya bilang, silakan aja Ibu mau mengadakan untuk produk masker tadi dengan 3M, tapi itu harus nanti bisa juga dibuktikan dengan dasar yang kuat. Itu di salah satu pasal itu ada yang menunjukkan namanya audit teknologi seperti itu. Jadi disebutkan misalkan dasarnya itu kenapa si 3M ini KN95 ini lebih bagus digunakan top dokter dibanding KN95 merek-merek lain yang sudah produk lokal, karena masker itu produksi nasionalnya itu sudah kapasitasnya itu sudah melebihi dari kebutuhan nasional, yaitu sekitar 3 juta sekian Pak, seperti itu. Oke, saya juga kebetulan kemarin mensosialisasikan
penggunaan produk dalam negeri di Pemdanya saya begitu Pak. Memang kami masih proses ya untuk pembentukan tim P3DN, menyamakan persepsi dari anggota tim yang banyak bervariasi ini agak rumit begitu ya. Tapi kita sosialisasi tetap jalan terus. Nah, ada seorang dokter juga yang bertanya begitu, bahwa dia pernah menggunakan produk dalam negeri untuk melakukan sebuah tindakan medis. Ketika pakai produk dalam negeri tersebut, saya lupa barangnya, kalau nggak salah untuk jahit luka gitu ya, itu putus tengah prosedur begitu. Nah, ini kondisi seperti ini tidak terjadi klaimnya dia gitu ya, ketika dia menggunakan produk-produk dari luar negeri. Nah, di sisi lain, tenaga medis seperti dokter ini punya kode etik untuk memastikan keselamatan pasien. Nah, ketika kita dibenturkan dalam posisi seperti ini, kiat-kiatnya gimana Pak Medino? Silakan Pak, mungkin sebelum saya ke Bu Nurita. Aduh, gimana ya? Ya itu Pak, mungkin tadi ya itu tadi harus tadi ada audit teknologi itu Pak. Jadi ya dijelaskan itu Pak. Kalau dokter mungkin itu teknis ya Pak. Saya juga kurang ngerti bagaimana mereka menjelaskannya ya. Tapi ya itu harus dengan audit teknologi itu salah satu tools yang dapat membuktikan bahwa misalkan suatu produk ini ya belum mumpuni untuk misalkan dibandingkan apple to apple dengan produk impor yang mereka gunakan, seperti itu Pak. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya, baik. Jadi ada petunjuk arahnya ya, ketika memang kita dibenturkan dengan suatu kondisi, ya terpaksa harus memilih begitu ya. Ada audit teknologi ya. Nanti kita akan coba explore lagi audit teknologi ini seperti apa dan siapa yang melaksanakan. Tapi saya izin ke penanya berikutnya, Ibu Nurita Febrianti, silakan perkenalkan diri Pak. Bu. Ya, selamat siang. Saya Nurita Febrianti dari BPFK Surabaya. Saya ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama, barang PDN itu yang belum bersertifikat TKDN ya, Pak ya, itu ditunjukkan dengan dokumen apa? Apakah cukup dengan BMP saja atau bagaimana? Lalu untuk yang kedua, penggunaan kalau memang sudah tidak ada yang ber-TKDN dan tidak ada yang PDN, otomatis kami kan harus menggunakan barang impor. Nah, itu penggunaan barang impor itu harus mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim P3DN ya, Pak ya. Itu berapa nilainya? Apakah kalau barang kecil-kecil juga perlu dapat rekomendasi dari Ketua Tim P3DN? Lalu untuk yang ketiga, misalnya saya beli pengadaan nilainya cukup besar, cuman seperti ATK gitu Pak ya. Tapi itu kan dari berbagai macam produk dan yang berasal dari berbagai macam produsen. Nah, itu bagaimana? Apakah dokumennya tiap barang itu harus dilampirkan karena berasal dari berbagai produsen atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik, silakan Pak Medino, 3 pertanyaan tadi diborong ini. Tadi lupa saya, terlalu cepat. Tadi pertanyaan pertama tadi apa tadi Mbak? Terkait barang apa tadi ya? Terkait dengan barang PDN yang belum bersertifikat TKDN, itu dokumennya apa? Oke, terus tadi yang kedua. Yang kedua itu penggunaan barang impor yang harus dapat rekomendasi dari Ketua Tim P3DN. Itu minimalnya nilainya kalau kecil-kecil itu apakah harus dapat rekomendasi juga dari Ketua Tim P3DN? Sedangkan kami kan kalau kementerian dapat rekomendasi itu agak susah juga ya Pak ya. Lalu untuk yang ketiga ya. Yang ketiga itu? Yang ketiga misalnya pengadaan ATK. Nah, itu pengadaannya itu kan terdiri dari berbagai macam produk yang produsennya itu berbeda-beda. Apakah itu dirinci per produk harus melampirkan dokumen-dokumen PDN atau TKDN atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Baik. Untuk pertanyaan pertama tadi, PDN yang belum bersertifikasi, itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya untuk
Untuk mensertifikasi barang itu dia bisa dilakukan secara self assessment terlebih dahulu. Misalkan ada produk dalam negeri, perusahaan itu bisa melakukan self assessment terlebih dahulu terhadap produk tersebut. Nanti setelah mereka melakukan self assessment, itu baru mereka menggandeng surveyor independen. Itu bisa SCI atau bisa Sukovindo ataupun surveyor Indonesia seperti itu. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, jika ada suatu pengadaan itu harus dilihat, dimulai dulu dari tahap perencanaan sampai nanti tahap realisasinya seperti itu. Jadi misalkan Ibu mau mengadakan suatu barang, itu dilihat dulu ada di website kami di tkdn.kemenperin.go.id. Misalkan suatu barang itu apakah sudah termasuk kategori barang wajib atau belum, apakah sudah bersertifikasi tetapi belum termasuk kategori barang wajib, atau di bawah 25% atau mereka cuman PDN saja belum bersertifikasi seperti itu, Bu. Dan untuk tadi yang untuk rekomendasi barang impor seperti itu ya kembali lagi tadi itu barangnya itu apa dan apakah sudah termasuk tadi kategori barang wajib atau belum. Tadi kan kategori barang wajib itu adalah nilai suatu produk sebesar 25% plus BMP. BMP itu adalah bobot manfaat perusahaan sebesar 15%, di mana BMP itu diberikan kepada perusahaan, melekat kepada perusahaan, bukan kepada produknya, seperti itu. Jadi berlaku untuk semua produk yang ada di bawah perusahaan tersebut, seperti itu. Dan kemudian untuk tadi terkait ATK. ATK itu sebenarnya ini banyak juga, udah bukan Ibu aja, sudah berkali-kali banyak juga yang nanya, Pak, kalau ATK gimana? Kalau ATK ini misalkan di kertas ini di pusat P3DN ini sekarang kita sudah menggunakan kertas yang bersertifikasi TKDN. Itu ada produknya SIDU, Sinar Dunia, seperti itu. Untuk ATK ballpoint itu belum ada, cuman kami baru mau komunikasi dengan perusahaannya. Itu ada di Kuningan. Itu ada merek kalau kami tidak salah itu Zebra. Itu baru mau kami kami sosialisasikan lah bahwa produk Bapak ini banyak digunakan oleh kementerian lembaga. Jika Bapak produk nanti disertifikasi, jadi seluruh nanti pengadaan ATK itu wajib menggunakan produk Bapak seperti yang sudah disertifikasi, yang lain tidak boleh seperti itu. Kalau nilainya sudah 40% ya, kalau sudah termasuk kategori barang wajib. Kalau belum, ya masih bisa compare dengan barang-barang lain seperti itu. Baik, ini jadi menarik ya diskusinya. Pak Emmanuel Ricardo Seran juga akan bertanya, cuman sebelum saya izin Pak, tambahan Pak, mungkin kalau untuk Ibu mungkin lebih simpel, ini mungkin bisa pakai belinya di e-katalog LKPP Pak. Itu lebih gampang. E-katalog LKPP itu sekarang ini dia ada namanya red carpet. Jadi khusus untuk produk-produk yang sudah bersertifikasi itu, dia akan tampil di laman utamanya LKPP. Jadi langsung di halaman 1 ke 2 itu ada barang-barang yang bersertifikasi TKDN seperti itu, Pak. Atau mungkin juga Ibu bisa beli melalui Tokopedia, melalui e-commerce, atau melalui melalui Bukalapak, mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi itu tambahan masukan ya, Pak Medino, terkait dengan kendaraan. Ini kan saya baru-baru ini ada melihat dari media ya, itu beberapa brand yang memang ada produksi lokal kan memang sudah disebutkan TKDN-nya bahkan hampir mencapai 70-an% begitu. Cuman sertifikatnya yang belum ada begitu ya. Nah, terus dicantolkan dengan kewajibannya kami yang di Pemda, dan beberapa teman ada juga yang sudah konsul ke kami, kementerian lembaga itu kan juga mengisi siswas dari BPKP. Nah, itu ada 4 pilihan Pak ketika mau menginput realisasi TKDN-nya gitu. Jadi ada yang dari sertifikat ya, yang memang dia sistemnya langsung connect ke tkdn.kemenperin.go.id. Lalu ada pernyataan dari self declare gitu ya. Self declare ini mungkin yang seperti teman-teman di katalog ya Pak Medino ya. Jadi mereka bisa ngisi informasi dari TKDN itu walaupun dia belum bersertifikat ya. Dan yang terakhir dan yang kedua terakhir itu dari perhitungan perkiraan dari
PPK sama hasil perhitungan tim P3DN begitu. Nah, ini menarik kalau kita mencari dari pilihan dari tim P3DN. Kemampuan tim P3DN di tiap daerah ini kan bervariasi, Pak. Nah, apa saja sih kira-kira yang perlu disiapkan oleh tim P3DN ketika ada PPK yang meminta bantuan menghitung kandungan dalam negerinya atas kontrak yang dia lakukan, karena bukan tidak mungkin ini akan terjadi nih karena sistemnya mengarahkan seperti itu, Pak. Monggo Pak, silakan. Iya Pak. Ini juga pertanyaan yang sering juga ditanya Pak, apalagi di daerah Pak, di kabupaten itu mereka nanya itu nanti gimana ya untuk tim P3DN ini dia untuk penafsiran atau yang apa, gimana kita menilainya suatu produk, nilai TKDN dari suatu produk itu. Makanya seperti tadi yang saya sampaikan tadi, silakan perusahaan itu masing-masing menghitung nilai TKDN produknya sendiri-sendiri dengan self assessment. Setelah itu baru menggandeng sebagaimana yang diatur oleh Permenperin, itu kan sudah ditunjuk Surveyor Indonesia dan Sukopindo. Nanti mereka yang akan melakukan verifikasi apakah nilai yang dilakukan masing-masing self assessment yang dilaporkan oleh perusahaan itu nilainya sesuai dengan yang mereka laporkan, atau itu mungkin bisa lebih tinggi atau mungkin bisa lebih rendah seperti itu Pak. Nah, kebenaran untuk tahun ini pun kita menganggarkan sebesar 20 miliar itu dari anggaran PN untuk sertifikasi produk-produk. Kita fokus tahun ini untuk produk IKM sebesar 20 miliar, itu silakan dan gratis itu dari pembiayaan kita Pak, seperti itu. Jadi sebenarnya tim PBJ, terus ketua tim P3DN, terus panitia itu sebenarnya mereka nggak perlu pusing-pusing untuk menghitung berapa nilai TKDN produk itu Pak. Sebenarnya kalau mau gampang itu aja tadi Pak, tinggal buka websitenya e-katalog, tinggal buka misalkan websitenya tadi P3DN Kemenperin, silakan barangnya dicari, apakah itu barangnya ada dan apakah sudah termasuk kategori barang wajib atau belum, atau nilai TKDN-nya berapa, seperti itu Pak. Itu sebenarnya lebih gampang seperti itu Pak. Jadi misalkan ya tadi seperti saya sampaikan mau mengadakan misalkan mebler itu nilai TKDN-nya itu sudah ada 25% ke atas itu Pak. Seperti itu. Jadi tinggal pilih, tinggal tunjuk seperti kan, makanya tadi harus dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap nanti realisasi Pak, seperti itu. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Dino. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Saya persilahkan Pak Emmanuel. Baik, selamat sore untuk semua ya. Saya izin saya langsung ya. Saya dari Kabupaten Malaka Provinsi NTT. Ya, ada dua pertanyaan yang saya ajukan ya. Yang pertama, kita kan ada pengadaan bibit ternak ya, berupa sapi dan ayam ya. Saya sebagai PPK saya masih bingung mengenai TKDN untuk hewan ternak ya. Apakah penyedia kita persyaratkan mereka harus masukkan sertifikat TKDN atau tidak perlu? Karena yang kita pengadaan ini lokal ya, sapi dengan ayam ini kan ya dalam negeri semua. Apakah perlu sertifikat TKDN atau tidak perlu? Ya. Dan bagaimana kita untuk penilaiannya? Kita tahu dari mana bahwa ini produksi dalam negeri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada pengadaan mesin pertanian ya. Ada yang kita adakan, ada yang memang produksi dalam negeri dan persentase TKDN-nya belum ada. Menurut penyedia masih sementara proses pengurusan, tetapi belum terbit. Ya, apakah kita cukup meminta surat pernyataan bahwa sedang proses pengurusan, ataukah itu tidak boleh kita tunjuk sebagai penyedia? Karena menurut dia ini betul produksi dalam negeri, hanya proses untuk mendapatkan sertifikat TKDN ini rumit. Sampai sekarang
belum terbit ya. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore ya. Baik, Pak. Silakan Pak Meni. Langsung jawab Pak moderator. Ya, ya, silakan dijawab Pak terkait dengan sapi. Siapa tahu sapinya Ya. belas. Iya, sapi ini sebenarnya pertanyaan Bapak itu sama Pak dengan Mojokerto Pak. Mungkin karena mau dekat Idul Adha kali ya Pak. Mereka juga, Pak ini kalau sapi gimana ya? Kenapa kalau sapi? Ya kalau sapi apakah harus disertifikasi? Saya bilang, nggak perlu disertifikasi kalau sapi. Kecuali yang udah ada itu pertanian itu, kalau saya nggak salah itu, apa tuh namanya? Bibit. Bibit itu udah ada yang disertifikasi. Tapi kalau sapi itu belum ada Pak yang disertifikasi. Jadi mungkin Bapak mau mengadakan buat nanti Idul Adha ada pengadaan sapi tapi sapi dari Australia gitu ya Pak. Dari mana gitu ya Pak. Nah Pak, kalau itu belum ada Pak. Terus lanjut untuk tadi mesin itu sebenarnya proses sertifikasi itu sebenarnya gampang Pak. Kalau di kita itu proses sertifikasi itu 5 hari itu paling lama itu sertifikatnya itu sudah keluar Pak. Biasanya itu yang lama itu antara perusahaan dengan si surveyor independen Pak. Makanya tadi kan seperti yang saya sampaikan, silakan perusahaan melakukan self assessment terlebih dahulu. Setelah itu menggandeng, nanti tim verifikasi itu yang akan datang dan memverifikasi apakah nilai yang Bapak laporkan itu benar atau tidak. Nah, biasanya di sini yang bikin lama itu banyak perusahaan yang takut untuk mengeluarkan dokumennya seperti itu. Mungkin mereka itu kan kalau diverifikasi itu kan istilahnya dapurnya itu diobok-obok semua Pak, diperiksa semua sama tim verifikator. Dan mungkin mereka di sini biasanya ya yang sudah itu ada yang dokumennya nggak lengkap atau dokumennya dimintakan lama seperti itu. Jadi akhirnya prosesnya lama seperti itu Pak. Sebenarnya kalau di kami itu prosesnya itu paling lama itu 5 hari kerja sertifikasi itu udah terbit Pak. Seperti itu. Ya Bapak, ini mereka ada sertifikat TKDN yang dahulu, yang masa berlaku sudah selesai. Ya. Apakah itu masih bisa digunakan? Nggak bisa Pak. Jadi gini Pak. Sertifikat TKDN itu seperti misalkan kita sebagai warga negara Indonesia dibuktikan oleh apa? Oleh KTP kan Pak, seperti itu. Jadi jika kita memiliki KTP kita berarti kita sah menjadi warga negara Indonesia seperti itu. Nah, sertifikat TKDN itu ibaratnya seperti itu Pak. Barang itu benar produk dalam negeri yang sudah ber-TKDN ya dibuktikan dengan sertifikasi itu Pak. Kalaupun sudah habis ya silahkan Pak untuk diperpanjang. Kalaupun misalkan produknya ini IKM Pak untuk tahun ini, silakan Pak diajukan ke kami. Itu nanti pembiayaan dari kami gratis Pak, tanpa dipungut apapun. Silakan. Itu kami ada anggaran tadi seperti saya bilang 20 miliar Pak. Itu sekarang targetnya itu baru sekitar 700 sekian sertifikat, masih ada sekitar 1000 sertifikat lagi Pak yang belum. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Emmanuel. Mungkin sudah terjawab ya ke penanya berikutnya ya, Pak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya masih gamang ya. Yang pertama terkait penerapan TKDN di pekerjaan konstruksi Pak ya. Itu pendekatannya seperti apa? Karena kalaupun nilainya besar, contohnya belasan miliar ya, tapi kan harga satuan proyeknya kan kecil, hanya belanja material, contoh irigasi lah ya, kan kecil ya, hanya pasangan batu, semen dan sebagainya. Nah, penerapannya seperti apa untuk di konstruksi ya, sehingga muncul nanti di preferensi harga ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait, saya menarik yang audit teknologi tadi Pak, karena mungkin akan banyak pengalaman di lapangan yang akan kita hadapi Pak. Khususnya saya kasih sampel alat-alat laboratorium Pak, banyak yang mungkin masih mazhabnya ke impor. Nah, tapi tentunya mereka tuh punya justifikasi teknis ataupun analisa pendekatan teknis. Nah, mungkin ini perlu diuraikan Pak. Saya mohon penjelasan tentang audit teknologi itu seperti apa? Apakah itu semacam justifikasi teknis yang dibuat oleh owners ataupun yang dilegalkan oleh institusi atau pihak yang berkompeten gitu?
Masalahnya saya yakin ini masalah akan banyak kita hadapi untuk hal ini. Mungkin itu dulu aja Pak pertanyaan dari saya Pak. Pak Hidayat dari mana Pak? Saya Bandung, Jawa Barat Pak. Oke, siap. Baik, silakan Pak Medino. Baik Pak, izin. Ini kebenaran terkait konstruksi Pak. Ini saya biasanya kalau konstruksi ini ada ahlinya Pak. Ini ada Pak Zainuri Pak. Ini yang udah emang fokusnya di konstruksi, itu biasanya di Pertamina, di mana gitu, di PLN, seperti itu Pak. Monggo Pak Zai. Baik, terima kasih Pak Medino, Pak Moderator. Izin rembuk ya, kita sharing gitu ya. Jago sih enggak, tapi kita coba jawab dari pengalaman kami gitu Pak ya. Pertama kalau seperti yang konstruksi gitu Pak ya, pendekatannya kan itu BOQ gitu ya Pak ya, BOQ. Tetap BOQ-nya diurut gitu. Nah terus saya mau ini sedikit juga ya, ini enggak selain konstruksi, ini juga misalnya barang-barang yang lain seperti sapi dan lain-lain gitu. Yang penting kalau tidak ada yang ber-TKDN, pastikan dulu dia produk dalam negerinya ada gitu, karena barrier besarnya adalah produk dalam negeri gitu, walaupun tidak bersertifikat. Nah definisinya harus di pasal 1 ayat 2 dalam PP gitu, yang tadi yang harus berinvestasi berproduksi. Jadi kalaupun sapi gitu ya, jadi kalau ada sapi lokal jangan impor dulu gitu ya, nggak boleh juga impor sapi langsung dari Australia gitu ya, kalau belanjanya pakai yang terkena ketentuan barang wajib, itu nggak boleh Pak gitu ya. Kenapa? Karena ada ketentuan produk dalam negeri. Jadi misalnya kan ada sapi lokal gitu ya dari Madura dan lain-lain gitu, yang dia bisa kita kategorikan sebagai produk dalam negeri gitu, karena tenaga kerjanya sebagian sudah pasti gitu ya. Bahan bakunya kalau sapi ya misalnya apa sih, rumput makannya gitu ya, makanannya gitu misalnya gitu. Kalau kita mau paksakan dia ber-TKDN gitu, walaupun hewan ini belum ada. Nah kembali ke konstruksi seperti tadi, jadi kita bedah BOQ-nya Pak gitu, sebagai PPK gitu ya. PPK itu kan menyiapkan KK gitu ya. Sebagaimana pasal 19 di Perpres Pengadaan, yang pertama adalah produk dalam negerinya. Nah dengan aturan-aturan yang tadi dijelaskan oleh Mas Medino, ini sudah cukup jelas gitu. Jadi rujukannya adalah website TKDN. Kalau tidak ada Pak, di-set declare-kan gitu ya. Set declare. Nah, set declare ini bisa dengan pernyataan perusahaan. Contoh Pak ya. Jadi misalnya tanah gitu. Misalnya ada pekerjaan cut and fill gitu ya. Pekerjaan cut and fill nih kita kan nggak pernah seperti Singapura gitu ya, menguruk negerinya impor tanah gitu, impor batu gitu ya. Ini nggak ada juga yang mensertifikatkan tanah gitu ya, nggak ada yang mensertifikatkan batu gitu ya Pak ya. Kita sepakat inilah gitu, atau mensertifikatkan bambu gitu, kayaknya belum ada juga gitu. Tapi padahal bambu digunakan Pak ya sebagai alat bantu di dalam pekerjaan konstruksi gitu. Nah itu diklaim saja sebagai produk dalam negeri, set declare gitu. Nah kalau misalnya pemeriksanya menyalahkan, ini malah pemeriksa yang aneh gitu. Jadi dalam diskusi kami gitu, pemeriksa jadi memang ya ini apa ya, ini barang lama, P3DN ini barang lama, tapi menjadi masif saat ini. Jadi kadang biasalah gitu ya. Kemudian kita terkesima gitu, kita tergesa-gesa untuk melihat ini semua gitu ya. Jadi tapi kita kan sama-sama berproses gitu ya, artinya pengguna, ya pemeriksanya, ya produsennya, semua kita sama-sama benar. Yang penting tujuannya ke arah sana. Nah, konstruksi tadi kita lanjutkan, setelah sudah ada BOQ-nya, itu kan bisa diperkirakan gitu ya. Jadi diperkirakan proyek itu kira-kira akan menyerap TKDN berapa. Gitu ya. Dari sana gitu. Nah, nanti si perusahaan itu menawarkan gitu. Kalau ada barang-barang yang memang ditentukan TKDN-nya misalnya pipa gitu ya, pipa baik dia casing atau hot atau cold gitu ya, pipa misalnya dalam sebuah konstruksi ada sertifikat TKDN-nya, yaitu ditentukan dari awal gitu. Ini harus minimal TKDN 25% misalnya, seperti itu gitu, atau TKDN berapa persen. Itu sudah dituangkan di dalam spesifikasi teknis gitu, karena memang ketentuan itu ada di Perpres Pengadaan Barang dan Jasa kalau terkait dengan
pemerintah daerah, kementerian gitu ya yang berkiblat kepada Perpres Pengadaan 16/2018. Tapi kalau misalnya di SKK Migas, mereka pasti berkiblatnya kepada PTK 007 gitu ya. Atau di BUMN akan berkiblat kepada peraturan Kementerian BUMN nomor 8 gitu. Tahun 2019 gitu. Nah, ini kira-kira seperti itu kiblatnya. Tapi sudah direncanakan. Jadi sistem P3D-nya direncanakan gitu ya Pak ya. Nah, kemudian ada penawaran. Nah, ketika dalam konteks penawaran, penerapannya misalnya ada perusahaan asing yang lain gitu. Ketentuannya jelas kalau preferensi harga kan digunakan untuk kita merumuskan hitungan di dalam HEA, harga evaluasi akhir gitu ya. Jadi kalau barangnya maksimum adalah 25%. Kemudian yang bisa diberikan preferensi harganya itu terhadap barang bersertifikat TKDN yang minimal 25. Itu bisa diberikan persentase maksimum 25%. Nah, kalau untuk jasa konstruksinya ada 7,5% dari penawaran luar negeri gitu ya, perusahaan asing gitu yang menawarkan gitu. Tertingginya maksimum 7,5%. Ini aturannya gitu. Nah, sebenarnya gitu terkait dengan preferensi ini menjadi ranahnya LKPP karena di aturannya kalau kita lihat di PP gitu ya, kita akan melihat bahwa preferensi harga itu mengacu kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa tentuannya gitu, ada di pasal 67 gitu untuk mengacu tentang preferensi ini kepada aturan-aturan tentang pengadaan barang dan jasa. Kalau kita yang entitasnya misalnya kementerian lembaga berarti mengacu pada Perpres. Nah, ini sebenarnya kewenangan gitu. Jadi nanti yang akan mengatur gitu ya, merubah kalaupun preferensi berubah itu ada kewenangannya LKPP gitu ya, bukan kewenangannya Kementerian Perindustrian, Pak. Gitu. Karena aturan PP-nya seperti itu gitu. Jadi amanat preferensi itu masuk kepada BPKP. Tapi ini yang kami coba jawab. Nah, kemudian nanti di dalam penyelesaian pekerjaannya itu diverifikasi, Pak. Gitu. Diverifikasi oleh siapa? Oleh verifikator independen yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, ini kan hanya 2, SI dan Skopindo gitu ya. Nah, ini dihitung ulang untuk capaiannya, diverifikasi proyek tersebut gitu ya. Nah, ini yang dalam kasus PLN gitu ya, kalau mereka waktu itu menggunakan PTK 007 gitu. Nah, pengembaliannya yang tadi disampaikan Mas Medi, jadi udah pernah ada pengembalian dalam konteks pengadaan barang dan jasa gitu Pak. Nah, itu tahun 2019 dan 2020 itu proyek di PLN itu dikembalikan ke PNBP-nya Kementerian Keuangan gitu. Nah, jadi nanti nilai TKDN-nya akan terverifikasi di belakang gitu. Itu kalau konstruksi gitu Pak ya. Nah, terus yang kedua mungkin saya coba jawab sedikit tentang audit teknologi gitu ya. Jadi referensi turunan di PP audit teknologi itu dikatakan di pasal 59. Nah, kalau kita cari referensi hukumnya di pasal audit teknologi, kita nggak akan ketemu tuh Pak. Memang belum ada. Yang paling mendekati adalah saya agak lupa gitu, tapi ada audit teknologi di bidang pendidikan gitu ya, dalam konteks alih teknologi, terus investasi gitu ya, pengembangan riset seperti itu ada. Nah, jadi tapi kami di perindustrian Pak, jadi kami sedang menyusun tentang regulasi audit teknologi ini gitu. Nah, apa yang kemudian kita lakukan dalam kekosongan hukum gitu ya Pak ya. Ini kan kita tugas kami gitu ya, tugas pemerintah memberikan jalan keluar gitu ya Pak ya. Nah, jadi gini. Di dalam konteks P3DN gitu ya, ada tim-tim ad hoc, ada timnasnya, ada tim nas dibantu 3 Pokja, pemantauan, sosialisasi dan TKDN. Kemudian ada tim P3DN gitu. Nah, masalah ini diangkat ke tim P3DN gitu ya. Kalau waktu itu dalam konteks Pertamina, PLN gitu ya Pak, karena 2020 itu kami concern ke seluruh BUMN proyek-proyeknya karena memang ini juga besar gitu dan multi years gitu ya. Kalau pemerintah kelihatannya kan baru sekarang yang lebih ya. Tapi kami sebenarnya mengawal Pak, mengawal
dari 2018 itu 10 anggaran terbesar di kementerian dan 10 anggaran terbesar di pemerintah daerah itu kami kawal tiap tahun. Tapi sekarang masifnya ya setelah business matching di Bali, kemudian ada instruksi presiden dan lain-lain gitu. Jadi kita terkesima lah gitu ya. Tapi sebenarnya ini ketentuan yang sudah ada gitu. Nah, kemudian dalam kasus audit teknologi melihatnya seperti ini, Pak. Melihatnya ya. Pasal 98, pasal 59 itu ditempatkan kata audit teknologi itu justru kalau kita lihat ya maknanya secara hukum, itu untuk memberir, Pak. Memberir, maaf nih Pak ya, nafsu-nafsu impor, Pak. Gitu. Ini kalau bahasa saya nih, nafsu-nafsu impor gitu. Karena memang masih ada yang bermain-main, Pak. Misalnya laptop atau barang apa, sudah ada. Nah, seperti yang tadi disampaikan, masker, ini sudah ada, gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya dalam konteks kesehatan, tapi nggak hanya kesehatan, ada pertahanan, gitu ya. Semua punya justifikasi, Pak, gitu ya. Nanti yang orang konstruksi juga bilang, gitu, kami juga ini resiko tinggi, gitu. Nah, tapi sebenarnya yang mau diberir adalah nafsunya, Pak, gitu ya. Ini maaf saya pakai kata ini karena demikian itu kita harus melihatnya gitu. Jadi pasal 58 dari perencanaan sampai pelaksanaan. Nah, pasal 59 itu mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri, terus juga ada audit teknologi dikatakan di sana gitu. Jadi siapa-siapa yang tidak merencanakan dan tidak melibatkan industri dalam negeri di sana akan dituntut gitu ya. Berarti kan sudah siap gitu loh. Nah, kita tuntut. Jadi seperti di PLN, seperti di Pertamina waktu itu, pendekatan kami adalah, ayo kita angkat. Kalau perlu sampai, memang kami angkat ke Timnas. Jadi kita libatkan BPPT, kita libatkan. Jadi tidak sederhana, oh satu dokter kemudian bisa mengeneralisir. Satu insinyur bisa mengeneralisir. Tidak, ada Timnas gitu, sampai level tertinggi gitu. Nah, makanya kita maknai sama-sama bahwa kalimat hukum audit teknologi di sana itu adalah untuk memberir kita yang masih ingin main-main gitu loh. Ya, jadi kalau saya sosialisasi ke pemeriksa gitu ya, ke BPKP. Jadi kebetulan memang beberapa kali kami narasumber di BPKP, di polisi, di TNI gitu ya, di kejaksaan gitu. Nah, saya sampaikan, kejar aja Pak teknologinya gitu. Kalau sudah ada yang wajib. Karena kan ini kalau belum ada yang wajib nggak apa-apa Pak, tenang-tenang. Jadi kita sebenarnya tidak anti impor, gitu ya. Kami tidak anti impor, dan yang kita atur adalah APBN dan APBD, gitu ya. Nah audit teknologi memang harus dipenuhi kan, jadinya seperti itu. Karena ini pembelokan, kan gitu. Ada wajibnya, gitu. Karena jadi debatable Pak. Misalnya kita ngomong mutu, gitu ya. Di Kementerian Pertahanan kami sampaikan, gitu. Kalau di Perpres, pengadaan barang dan jasa pasal 19 ayat kedua, SNI itu diatur nomor 2 setelah produk dalam negeri. Pasal 19 kita lihat gitu, menyusun spesifikasi teknis 1A produk dalam negeri, B SNI, 3 mikro UKM, keempat baru lingkungan hidup. Nah, kita urut angka 1 sampai 4 ini ada maknanya. Penyusun para pembuat hukum ini punya makna. Gitu ya Pak kira-kira. Nah, kemudian kita berdebat tentang mutu yang nomor 2 gitu. Yang nomor 1 ini kita penuhi dulu. Nah, gitu kira-kira. Kalau kita mau berdebat yang nomor 2 gitu. Nah, nanti tentang mutu ini ada alih-alihnya gitu. Nah, inilah yang kita lakukan dengan cara ya kayak gitu. Tim P3DN-nya ya sudah nggak apa-apa, sampaikan aja. Jadi ada Pak contoh pengadaan di sebuah Pemda gitu ya. Anggaplah pengadaan sebuah alat gitu. Sebuah alat di dalam sebuah sistem gitu ya. Kayaknya kurang etis kalau saya sebutkan Pemdanya, tapi ada. Dan kejadiannya tahun ini kebetulan kami yang mengawal gitu. Nah, akhirnya kita lakukan proof, gitu ya. Ini bahkan konsultannya bilang nggak bisa, ini sepaket gitu loh. Barang ini, ternyata gitu pakai barang dalam negeri keluar juga itu, bisa juga barang negerinya dipakai gitu. Nah, ini kira-kira langkah-langkah yang nanti ke depan akan dituangkan di dalam aturan yang sedang kami susun. Tapi kira-kira audit teknologi akan ke sana gitu. Jadi proof-nya gitu harus ada, diberi kesempatan karena PP-nya kan mengatakan mempertimbangkan gitu ya. Ini kan yang ya ini kita pembelajaran sama-sama Pak. Sebagian besar yang belum tersosialisasi pasti pada tahun 2021 tidak merencanakan produk dalam negeri akan dibeli oleh mereka.
ya kan? Karena meleknya kan hari ini. Nah, kita maklumin itu, gitu ya. Makanya BPKP juga kami sampaikan, gitu. Sanksinya nih ada denda, ada lain-lain, gitu. Tapi you jangan langsung kasih denda. Ada peringatan tertulis dulu, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, gitu kan. Jadi teman-teman juga jangan ditakut-takutin. Ini gerakan cinta tanah air, gitu Pak. Ini gerakan cinta tanah air, ini gerakan untuk memajukan bangsa, anak keturunan kita lakukan dengan legowo, dengan rasa cinta, gitu. Ya, masalah ada aturan-aturan yang lain, silakan kita dudukkan setepat-tepatnya dengan landasan hukum. Kira-kira gitu. Jadi kalau di kasus-kasusnya kami sampai melibatkan BPPT, Pak. Kalau di Pokja pemantauan ya waktu itu. Nah, kira-kira gitu Pak yang bisa kami jabarkan ya. Mudah-mudahan bisa membantu Mas Medi, Pak Christian. Terima kasih. Ya, jadi kalau sudah ada produk dalam negeri, justru audit teknologi itu tadi sifatnya untuk barrier to entry ya. Artinya ya dahulukan dululah produk dalam negeri. Tapi juga bukan berarti anti asing ya, kayak produk elektromedis yang teknologi seperti kayak CT scan, MRI, ya memang belum tersedia, bukan berarti lantas ibarat kata bukan berarti anti produk impor ya. Ketika memang produk itu tidak ada ya silahkan. Tapi kalau nggak masalah, iya. Jadi kita memang tidak anti impor gitu, karena kita juga nggak bisa jadi negara berdiri sendiri gitu ya. Tapi kita juga intinya gini sih Pak, rumah besarnya itu ya. Program P3DN ini saya juga perlu mungkin ya sampaikan teman-teman di sini supaya kita satu frekuensi lah ya, gitu. Jadi kita pahami kenapa APBN, APBD, hibah dan lain-lain itu menjadi konsen dan menjadi hal yang diatur oleh aturan ini, gitu ya. Jadi di Bappenas Pak, kalau di Bappenas itu kami sampaikan di Kementerian Keuangan, gitu ya. Makanya kemudian BPS juga menghitung, ada tadi mungkin Mas Medi sampaikan ya, saya mengikuti gitu. Pertumbuhan ekonomi akan 1,6 atau 1,7. Nah, yang saya mau sampaikan gini, Pak. Kita ini bernegara dengan APBN dengan APBD, strukturnya di Kementerian Keuangan itu tidak semuanya dari pajak. Ada yang dari pinjaman luar negeri. Ya, kita sepakat itu, gitu. Bahwa ada yang dari pinjaman luar negeri, gitu. Nah, ini kalau kita pinjam dari luar, terus kita beli dari luar, dan tanda kutip ada barang di dalam gitu. Ini kita melakukan langkah 2 kali nggak tepat gitu loh ya. Gitu. Kalau kita katakan nggak pas gitu Pak ya, kita diutangin orang ketika kita beli barang itu, padahal ada barangnya kita. Kenapa nggak kita beli sendiri? Gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau tidak kita lindungi ini, ya sama aja gitu, pertumbuhan yang dihitung BPS itu kan tidak akan tercapai gitu, 1,6 dengan 1,7 gitu. Nah, ini kan proses gitu ya. Nah, kita juga harus harus membuktikan apakah memang itu benar tercapai gitu. Tapi kami tidak anti impor Pak. Jadi kami sudah juga digugat oleh WTO, kebetulan kami juga ikut ya. Mas Medi juga pernah ikut gitu mendampingi saya. Dalam konteks P3DN ini ya, yang lebih internasional mungkin gitu ya Pak ya. Kita dituntut dan lain-lain gitu. Nah, tapi inilah ini perlindungan yang bisa kita lakukan gitu loh. Ini jadi apa ya? Ini benar-benar tugas mulia yang perlu kita nggak usah jangan merasa kesulitan dan lain-lain. Tapi juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi memaksakan ya. Artinya memang standar kedokteran ada, standar pertahanan ada, standar infrastruktur ada. Ini semua ada nih Pak nih, gitu ya. Dan setiap risiko jangan-jangan tidak hanya keuangan, tidak hanya kedokteran, tidak hanya pertahanan gitu, tidak hanya konstruksi gitu ya. Jangan-jangan di bidang transportasi juga ada risiko. Nanti bannya lepas. Ya kan nah ini kan repot kita. Gitu ya. Ini kita repot gitu loh. Nah, makanya ada itu, Pak. Gitu. Justru kita harus lihat ya. Saya cukup bangga gitu mendengar kalau ada Menteri PU ya, pernah kita dengar gitu pernyataannya waktu itu ketika BM2 kalau tidak salah dengan Presiden gitu. Beliau sampaikan itu. Beliau sampaikan
Kalau yang di dalam negeri masa pakainya untuk feeder pembatas itu 20 tahun, yang di luar negeri gitu ya, di dalam negeri 5 tahun, tetap beli aja yang di dalam negeri. Itu kata Menteri PU. Kira-kira gitu. Nah, semangat yang seperti ini, gitu loh. Samsung juga dulu gitu, nggak bagus-bagus amat, Pak. Gitu loh. Tapi dipakai sama rakyatnya gitu loh. Ya kan kurang-kurang nyaman dikit dipakai gitu. Nah, yang kadang-kadang kita agak mangkel ini gitu ya. Nah, ini nafsu-nafsu ingin terus impor ini gitu loh. Padahal itu pembukuannya dilakukan di luar gitu. Jadi kalau kita mahal sedikit di dalam ya, minimal kalau kita preferensi kira-kira mahal lah 25% gitu Pak ya. Tapi itu dibukukan di dalam negeri duitnya gitu loh. Gitu. Tapi di luar hanya mahal 10% tapi uangnya di luar gitu. Nah, ini kan skala nasionalnya ini yang harus kita pikirkan. Gitu. Dan ini bukan gerakan sektoral dan lain-lain, tidak. Ini NKRI gitu. Nah, ini yang harus sama-sama kita satu frekuensi dulu gitu. Jadi coba gitu ya. Jadi kalaupun memang tidak bisa gitu, masih menggunakan impor atau apa, ini mah Pak, di Kementerian Pertahanan gitu ya, itu ada escort, diatur aturannya gitu. Di Kementerian Perindustrian dalam skema kawasan industri misalnya investasi, itu ada imbal balik gitu, ada transfer teknologi, itu diatur juga hal-hal seperti itu gitu loh. Yang seperti itu. Jadi saya pikir yang pertama tadi sudah clear, Mas Medi. Jadi kalau memang tidak ada sertifikatnya, oke lah gitu ya Pak ya. Tapi juga kalau tidak ada produk dalam negerinya, gitu. Seperti itu. Tapi jangan sampai gitu. Ini yang menyedihkan, yang paling menyedihkan itu udah ada produk dalam negerinya berkategori wajib masih mau impor. Aduh, ini saya ya dengan terpaksa, dengan berat hati, terus terang kami bersedia membawa yang sepertinya sampai ke tingkat nasional gitu, karena memang sudah kami lakukan beberapa tahun ke belakang gitu Bapak Ibu sekalian. Kebetulan kami di Pokja Pemantauan gitu Pak, tergabung, jadi kami bawa ke sana gitu, biar nasional memutuskan gitu ya, karena ini memang kepentingan nasional, kira-kira gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik, jadi tadi kembali saya coba lanjutkan ya, berarti bahwa kalau memang betul-betul tidak ada, ya memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita bukan negara yang, ya memang kalau ada kebutuhan seperti yang saya sampaikan tadi, elektromedis yang memang betul-betul belum ada produksinya di Indonesia, ya kita memang terpaksa ya. Jadi dalam tanda petik ini terpaksa begitu. Nah, tapi kalau sudah ada produk dalam negeri, sudah tersertifikasi, ada TKDN plus BMP 40%, ya kita gunakan yang produk TKDN 25% minimal. Walaupun posisinya juga ada produk dalam negeri yang belum bersertifikat sekalipun, sebaiknya kita gunakan produk dalam negeri. Ya, betul ya Pak Jainuri, Pak Medino. Dan pada prinsipnya audit teknologi gitu ya, itu bukan menjadi sebuah cara untuk mencari pembenaran ya. Yang mengkuat apa yang tadi terima kasih sudah dijelaskan bahwa ini adalah barrier to entry-nya gitu. Justru untuk membatasi, mengurangi dalam tanda petik tadi ya, nafsu untuk impor ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi tidak serta-merta justifikasi untuk audit teknologi itu lantas membenarkan penggunaan produk dalam produk luar negeri ketika sudah ada produk di dalam negeri. Oke, tanpa terasa waktu yang mempertemukan, waktu juga yang memisahkan, luar biasa sekali Pak Medino, kemudian Pak Jainuri, terkait dengan penjelasannya ini sangat mantap ya. Kalau saya pribadi sebenarnya masih ada yang pengen saya diskusikan sih, terutama terkait dengan pasal 67 Perpres pengadaan begitu ya. Kalau dibaca di pasal 67 ayat 3 itu pengadaan barang. Ada yang berkonotasi bahwa ya barang aja nih yang terjadi gitu. Tender untuk konstruksi ya tender internasional saja begitu. Tapi kan sebenarnya kalau saya pribadi berpendapat bahwa barang dalam negeri itu yang barang yang dipakai di jasa, konstruksi, konsultansi, itu kalau dia ber-TKDN ya itu tetap kita di atas 1 miliar juga paketnya, itu kita tetap perlakukan preferensi harga. Cuma memang itu ranahnya LKPP begitu ya, kurang lebihnya. Dan memang kalau diskusi untuk P3DN ini menjadi menarik, dan untuk mengakhiri begitu ya, kurang lebihnya
karena kita di sesi diskusi sudah 45 menit begitu. Mungkin bisa, atau bagaimana ini Pak Muklis? Apakah cukup atau masih bisa dilanjutkan? Sebenarnya masih ada sekitar 19 menit sih, Pak Gamas. Oke, berarti masih bisa kita lanjutkan ya. Tapi memang paparannya yang lebih singkat gitu ya. Oke, berarti Pak Dino mendapat reward begitu ya. Reward atas paparan yang lebih cepat itu menjadi insentif bagi teman-teman untuk bertanya lebih jauh ya. Ada 19 menit tadi. Oke, mohon maaf, saya terima kasih sudah dikoreksi, saya cuma stopwatch sesi tanya jawabnya, tapi lupa stopwatch di sesi pertanyaannya. Oke, masih ada 20 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman, silakan. Izin Pak, ini saya menjawab yang ada di kolom chat ya. Ini ada terkait mereka menanyakan tentang pengadaan mobil dinas, Pak. Ini pun sama seperti yang saya sampaikan ke Pemprov DKI dan kemarin juga ke KKP. Untuk mobil itu sebenarnya tidak ada tapi cuma satu Pak yang ber-TKDN, itu adalah Hyundai Ioniq 5. Kemarin itu KKP itu dia mengajukan preset dengan harga yang segitu. Saya bilang gini aja Pak, kalau misalkan mau yang bersertifikasi TKDN, itu cuma satu pilihannya, yaitu Ioniq 5. Seperti itu, di luar itu belum ada yang sertifikasi. Adanya bukan lokal konten tapi lokal purchase atau mungkin CKD. Kemudian pun kemarin Pemprov DKI juga nanya terkait kendaraan. Dia menanyakan Pajero. Terus atau misalkan ada nggak yang sekelas Pajero dengan harga sekitar 600 sekian juta itu yang sudah bersertifikasi. Saya jawab juga belum ada. Kalau yang CKD itu ada. Ya, seperti Fortuner. Kemarin saya ada listnya dari Dirjen Ilmate, itu Fortuner, CR-V itu udah CKD. Tapi untuk yang bersertifikasi TKDN itu cuma satu, Hyundai Ioniq 5. Seperti itu Pak. Untuk Pak Ahmad ya Pak. Kemudian ini ada Bu Helen. Ibu Helen ini menanyakan tentang elektronik komputer. Komputer ini sebenarnya adalah satu hal yang menarik Pak. Dari saya kalau nggak salah 2 tahun kemarin itu dengan Kemendikbud itu untuk pengadaan Chromebook-nya itu sudah menggunakan produk yang bersertifikasi TKDN. Itu waktu itu yang digunakan itu adalah produknya Zyrek, SPC, Axio, terus saya lupa ada lagi sebagainya. Itu untuk dana DAK-nya itu untuk dinas-dinas pendidikan di daerah itu untuk pengadaan Chromebook-nya itu sudah menggunakan barang-barang yang ber-TKDN. Tapi ya memang nggak bisa kita pungkiri juga ya Pak, produk dalam negeri itu emang masih dilihat mungkin dari ketahanannya, dari kualitasnya, dan itu masih kurang. Tapi kan ya sebagaimana kita arahan Pak Presiden untuk membelanjakan APBD sebesar 400 triliun, ya kalau kita nggak duluan yang menggunakan produk dalam negeri, gimana barang-barang produk dalam negeri ini bisa bersaing dengan produk impor lainnya kalau nggak kita dukung terlebih dahulu kan Pak, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terkait Ioniq 5 ini kemarin malam saya ngelihat iklannya itu, jadi nggak nyangka juga ya kalau lihat iklannya itu kan yang bawain itu kan boyband yang penggemarnya ARMY itu. Ternyata pas saya buka dari TKDN Kemenperin 40% ya Pak ya, TKDN-nya tinggi sekali, luar biasa. Betul Pak. Jadi itu harusnya kalau besok-besok Kementerian Lembaga udah mengadakan randis itu ya harus belinya Ioniq 5 Pak, nggak boleh ada lagi Pak, karena itu udah kategori barang wajib. Ya itu. Tapi ini mungkin menjadi menarik Pak ketika kita diskusikan gitu ya. Produk ini setahu saya belum tayang di e-purchasing begitu. Nah, kondisinya yang tayang di katalog elektronik, mungkin saya boleh dikoreksi, setahu saya belum tayang ya. Tapi yang muncul itu kan produk-produk lain tuh. Nah, di sisi lain ketika proses pemilihan penyedia ini yang memungkinkan kita menyebut merek, itu kan hanya e-purchasing. Kalau tender sudah tidak bisa, tender cepat sudah tidak bisa. Nah, ketika kita mau melaksanakan proses pengadaan ini Pak, mungkin bisa diberikan tips Pak, kalau mau membeli bukan hanya produk ini aja ya, artinya
produk lain ya. Memang ketika dia masih satu-satunya, ini bagaimana Pak Dino atau Pak Jainuri? Silakan. Silakan Pak Jai dulu, Pak Jai. Baik Pak, mungkin Pak Jai ini lagi gangguan. Ya itu tadi Pak sebenarnya kalau misalkan cuma ada satu produk, terus kemudian nilainya sudah 40% dan termasuk kategori barang wajib, itu kan emang wajib kita beli ya. Itu kadang-kadang ada juga beberapa kementerian, berarti ini dengan secara tidak langsung kita sudah diarahkan untuk membeli barang tersebut. Itu bagaimana nanti dengan persaingan usaha kaitannya seperti itu ya. Tapi kan ya, tapi ya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika sudah tadi ketentuan sertifikasi dengan ketentuan TKDN itu, jika ada suatu barang yang sudah memiliki nilai TKDN 40% dengan nilai 25% plus BMP 15%, termasuk kategori barang wajib, ya wajib digunakan dan dibeli oleh kementerian lembaga yang menggunakan anggaran baik APBN ataupun APBD, seperti itu Pak. Ya berarti bisa saja kita menjadikan ini justifikasi dalam penyusunan teknisnya, membuat memang disebut merek begitu ya, tapi mencantumkan spesifikasi tersebut sehingga menjadi satu-satunya yang bisa ditawarkan ketika dalam proses yang non e-purchasing ya. Jadi ya kalau mau belanja pengadaan kendaraan, ini satu-satunya yang bisa yang disebut tadi ya, gitu. Nanti kita dikira endorse. Tapi kan kalau kendaraan itu biasanya banyak permintaan ya Pak, permintaan sekjen, permintaan dirjen gitu Pak. Ya kemarin di KKP saya tanya kenapa harus palisade Pak Sekjen, katanya mau gimana ya kalau misalkan diarahkan Ioniq 5, ya monggo saja Pak dikembalikan seperti itu Pak. Daerah-daerah yang belum ada colokan untuk ngecasnya ini gimana ini Pak? Itu mungkin bisa dijadikan salah satu justifikasi nanti bagaimana untuk pengadaan misalkan tadi Randis tadi Pak, seperti itu melalui tim P3DN di daerah, nanti bisa dijelaskan seperti itu dengan produk TKDN yang sudah ada, tapi dengan mempertimbangkan keadaan situasi dan kondisi di daerah tersebut tidak memungkinkan untuk menggunakan barang tersebut, makanya nanti itu ada justifikasi itu dari tim P3DN Pak, seperti itu kan Pak. Ini kan kategorinya, mohon maaf Pak ya, saya coba explore sambil nunggu ada yang raise hand lagi. Kategorinya kan di sini memang hasil produksi industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dengan jenis produk mobil listrik berbasis baterai, begitu kan? Nah, bisa enggak sih kita mempersepsikan aturan kewajiban ini tadi, yang wajib ini adalah ketika kebutuhannya mobil listrik berbasis baterai. Betul. Nah, apakah seperti itu membacanya? Mohon saya dikoreksi. Ya, atau dari produksi yang lebih tinggi tadi, industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Nah, yang mana nih yang menjadikan dia mengunci wajibnya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Yang tadi Bapak sebutkan pertama tadi, dengan kendaraan listrik berbasis listrik tadi, Pak. Itu kan tadi kan TKDN itu wajib itu kan jika barang tersebut sudah ada yang memiliki nilai 40% terhadap barang tersebut. Tidak usah mobil listrik. Misalkan yang sudah 40% tuh misalkan ada suatu produk yang 40%, tapi kan dengan produk spesifikasi tertentu Pak, misalkan tadi yang mebel misalkan mejanya, atau misalkan kursinya, atau misalkan AC-nya Pak, kan seperti itu. Siap. Baik Bapak Ibu. Menambahkan Pak Kris sedikit. Oke, silakan Pak. Pak Jai. Boleh ya Pak Kris ya Pak Wadino. Jadi ini sedikit menarik. Jadi benar. Kalau tadi kan jelas yang mobil listrik ya, dalam konteks itu jelas. Jadi kalau misalnya pengadaan roda 4 yang tidak listrik, kan belum ada ber-TKDN. Gitu Pak. Jadi ya nggak harus gitu ya. Tapi jangan sampai beli yang misalnya impor utuh gitu. Karena kita ada Toyota dan lain-lain yang
secara produk dalam negeri kita tahu mereka berinvestasi, hanya belum ada yang mau sertifikat ini Pak, gitu ya. Tapi itu produk dalam negeri, beli gitu. Jadi kalau pemerintah misalnya Dirjen kami mau beli gitu ya, misalnya Pak Dirjen mau beli yang impor utuh dari luar udah nggak boleh. Kira-kira gitu ya, roda 4-nya gitu. Yang CKD Pak. Ya, belinya yang di dalam gitu. Terus mungkin sedikit saya ini ikut urun rembuk Pak. Jadi tapi memang ini ranahnya LKPP gitu ya. Jadi yang seperti tadi disampaikan soal merek Pak gitu. Jadi boleh disebutkan merek Pak. Jadi kalau tadi saya kutip pasal 19 ini kan ini terkait dengan perencanaan-perencanaan dalam pengadaan ya. Tapi setelah di perencanaan program gitu. Tapi sudah ke perencanaan pengadaan. Nah, itu kan ada di pasal 19-nya. Tadi kan kalau saya sampaikan yang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu ada ayat 2-nya, Pak. Gitu. Ayat 2-nya itu dimungkinkan, Pak, penyebutan merek gitu ya. Terhadap apa? Komponen, barang, suku cadang, kemudian bagian dari suatu sistem. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan konstruksi pembangunan pembangkit listrik. Ini kan sistem pembangkit listrik kira-kira gitu ya, Pak ya. Kita anggap gitu. Atau kita maknakan bisa juga kan sistem ini misalnya bendungan misalnya gitu ya, sistem pengairan seperti itu. Nah, di dalamnya gitu. Apalagi dia memang ber-TKDN, nggak apa-apa sebutkan saja merek. Gitu. Ini kami sudah pernah berdiskusi dengan LKPP, jadi dibolehkan. Yang keempat baru memang barang atau jasa dalam katalog elektronik atau toko daring yang seperti disampaikan Pak Christian tadi. Gitu ya. Jadi dalam konteks tender pun boleh Pak, gitu loh. Kan dia komponennya nih, semennya, gitu ya. Ada semen ber-TKDN, sebutin aja semen merah putih, sebutin aja semen, nggak apa-apa Pak, gitu. Besinya pipanya, misalnya ada pipa produknya PTA gitu ya, sebutkan aja PTA spek apa, nggak apa-apa Pak, gitu. Secara pengadaan itu dibolehkan, gitu. Itu ya Pak ya. Kira-kira gitu. Kecuali kalau tender barangnya satu utuh gitu ya, dan belum ada gitu kan, mungkin kita nggak bisa melakukan. Tapi kalau dia bagian, konteksnya Pak, Pak utuh Pak maksud saya, karena kan kita bahas. Oh ya, makanya kalau konteksnya utuh itu dibolehkan. Tapi jangan sampai juga ada tanggapan bahwa kalau yang tidak utuh juga tidak boleh gitu. Nah ini nih saya juga kita harus sama-sama kita ini Pak ya, urun rembuk, makanya tadi saya sampaikan kita urun rembuk, saling melengkapi lah. Terima kasih Pak Christian. Pak jadi ada juga nih pertanyaan ya yang terkait dari kolom chat ini, saya kita masih ada waktu ya Pak Muklis ya? Masih ada 7 menit. 7 menit ya, dari Ibu Helen Tapilo, kebetulan juga ini yang sempat ditanyakan juga ke kami gitu ya, kalau ada alat-alat telematika gitu, komputer, keberatannya karena masa pakai alat lebih cepat rusak begitu kan. Nah ini mirip dengan analoginya tadi yang dari Pak Menteri PU ya. Nah ini Pak, jawabannya memang sudah tersirat begitu, tapi mungkin kita akan lebih enak, lebih nyaman ketika ada penegasan lagi nih. Masalah elektronik yang lebih cepat rusak, apa segala macam. Silakan Pak diberikan penegasan bahwa ya legowo sajalah begitu ya, untuk ini juga demi anak cucu kita. Silakan terkait elektronik. Ya baik Pak, memang terkait elektronik itu ya emang keadaannya emang seperti itu Pak. Kita pun sekarang laptop ini aja nih yang saya pakai aja ini emang PDN Pak, ini merek Axio, makanya bisa dilihat dari gambarnya juga agak kurang bagus kalau dibandingin Apple kan. Tapi ya itu tadi Pak, salah satu P3DN itu kan sebenarnya salah satunya barrier untuk impor tadi. Dan salah satunya itu dengan tadi yang saya sampaikan tadi, dengan kita Pak Presiden bilang dengan kita membelanjakan 400 triliun APBN APBD itu dapat menaikkan 1,71 sekian %. Itu kan akan menciptakan lebih banyak lowongan kerja dan dapat membangkitkan industri lokal. Ya itu salah ya, emang nggak bisa dipungkiri Pak. Emang kalau untuk dibandingkan dengan produk lain ya produk Indonesia ya masih kurang jauh lah, hampir kurang jauh. Tetapi dengan kita tadi membelanjakan produk tadi dengan produk dalam negeri, kita kan dengan tidak secara langsung dapat membantu
produsen elektronik di Indonesia itu tuh mengembangkan produknya, dan mungkin juga untuk mungkin mereka lebih bisa beli apa namanya, ya dapat lebih bersaing dengan produk-produk merek impor lainnya lah seperti itu. Kalau waktu itu pernah ada Pak Luhut, saya lupa waktu acara di mana, dia bilang kalau tidak kita siapa lagi yang mau membantu produk Indonesia dengan perusahaan Indonesia ini untuk maju. Ya kalau misalkan rusak-rusak dikit atau jelek-jelek dikit diwajarin ya apa dimengerti aja lah. Namanya juga produk lokal. Yang penting kan mereka dibeli dulu lah. Dengan dibeli kan mereka bisa tahu ya kekurangannya apa. Dengan begitu mereka bisa mendevelop lagi, bisa mengembangkan lagi produknya untuk dapat lebih bagus lagi. Kalau dia Pak Luhut bilang dengan ya logat Bataknya, udahlah kau beli dulu lah, pokoknya produk Indonesia itu beli dulu sampai nanti mereka bisa bersaing. Kalau enggak ini siapa lagi katanya, kalau enggak akan berkembang-kembang ini produk Indonesia katanya gitu Pak. Tapi emang diakui ya, saya pun mengakui Pak, kita sekarang di kantor itu udah hampir semuanya produk dalam negeri Pak. Laptop kita ganti semua Pak, Axio, SPC, Zyrek ya, tapi yang Zyrek atau misalkan apa, ada yang kita buka blue screen, ada yang kita buka kameranya, atau misalkan mikrofonnya, atau misalkan nge-lag. Saya pernah Pak, ya ada, saya nggak perlu sebut merek, itu kita waktu lagi sosialisasi, kita pakai semua laptop itu sarana pendukungnya P3DN ya, dengan jumlah peserta yang ada, terus dengan beban yang banyak ya, di tengah jalan kita lagi paparan, waktu itu Pak Menteri atau siapa akhirnya ngeblank yang mati ya. Tapi ya itulah ya, emang itu keadaannya. Tapi dengan gitu kan kita juga bisa membantu ya produsen tersebut untuk berkembang. Kalau Bapak lihat, ada tadi saya baru lihat ada berita juga itu P3DN membantu produk apa untuk berkembang. Itu ada Pak beritanya seperti itu. Pak Jay ada tambahan? Silakan Pak Jay. Oh iya, makasih Pak Kris. Jadi gini, kalau Mas Medino pakai Axio, saya pakai Jirek dari sini Pak, gitu ya. Mudah-mudahan gambar saya terang Pak ya, gitu. Jadi sebenarnya tergantung gelap Pak. Nah, tergantung penggunanya nih Pak, ya kan. Nah, sekarang gini, karena ini kalau kita ngomong kayak gini kadang-kadang susah, gitu ya Pak ya, debatable. Tapi kita pengen dudukan permasalahan. Hari ini dunia manufaktur, gitu, chipnya sama dan lain-lain. Mungkin kekurangan kita adalah dari sisi manufaktur dan lain-lain. Tapi Jirek yang saya pakai, gitu ya, mungkin ada 1-2 kasus yang disampaikan Mas Medi, gitu. Tapi waktu kita acara di Bali Pak, itu ada demo Pak, Jirek itu kebetulan yang tipe yang saya pakai ini, gitu. Itu dibanting Pak. Nah, gitu ya. Jadi yang Mas Medi sampaikan tuh Jirek yang lain, tapi yang Jirek yang saya pakai ini, gitu. Ini maaf nih, rezekinya saya dapat yang lebih bagus. Jirek ya, saya pakai Axio Pak. Tergantung gitu Pak ya. Gitu saya dapatnya yang, makanya saya bilang tergantung pemakaiannya, saya dapat yang lebih bagus. Dan ini laptop yang uji banting Pak. Gitu. Dibanting tidak apa. Nah, kan kalau sekarang Pak Kris dan teman-teman semua lihat, bahwa Bapak Ibu semua lihat, saya masih cukup normal di sini gitu ya. Dan saya yang belum pernah terkendala sama sekali. Gitu. Jadi nggak tahu nih, mungkin tergantung niat Pak. Gitu ya. Karena niat saya, iya tergantung niat gitu. Karena saya saking cintanya gitu, barang ini mencintai saya juga gitu. Belum pernah saya pakai produk dalam negeri dan mengalami yang seperti dirasakan orang-orang gitu. Jadi mungkin kalau udah seujon jadi kejadian Pak, gitu, saya enggak gitu ya. Tapi oke lah, ini nih kita supaya diskusi kita menarik ya. Jadi nggak melulu ini Pak ya. Tapi secara prinsip memang faktanya bahwa ada barang yang luar juga belum tentu lebih bagus dari di dalam gitu ya. Tapi juga ada barang kita yang lebih bagus, lebih kurang kualitasnya di luar. Tapi kan kita harus sama-sama akui bahwa hari ini dunia manufacturing. Itu yang harus kita terima situasinya. Seperti itu ya. Dunia manufacturing. Jadi nggak ada barang A diklaim dari mana? Jerman, seluruhnya Jerman, nggak ada Pak. Indonesia, barangnya seluruhnya Indonesia, nggak ada Pak. Gitu. Makanya kita pakainya adalah tingkat komponen. Yang kita atur adalah komponennya. Gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan kita membeli yang komponen, tujuan dari penggunaan produk dalam negeri pada pasal 54
gitu ya, pemberdayaan industri dan penanaman struktur ini terjadi gitu. Jadi yang pertama adalah kita berdayakan dulu, gitu ya. Jadi bagaimana kita memberdayakan industri, pemberdayaan dengan membelanjakan, maka akan otomatis terjadi pendalaman struktur, gitu ya. Nah, representatif dari pendalaman struktur adalah tingkat komponennya, kira-kira gitu ya. Jadi semakin terhilirisasi, komponennya semakin kuat, pasti tingkat nilai presentasi TKDN-nya semakin tinggi, gitu. Nah, tujuan dari penggunaan produk dalam negeri pada pasal 54 itu akan tercapai, gitu. Tapi kita jangan lupa dulu, kita udah debat tentang penguatan struktur, kita lupa apakah kita sudah menjalankan yang ayat satunya. Apa ayat satunya? Pemberdayaan industri. Kita belanjakan dulu. Kira-kira gitu. Ini saya kalau coba jawab secara aturannya gitu ya. Jangan kita balik-balik gitu ya, Pak ya. Dan kita balik gitu. Jadi kita harus uji. Kalau saya begitu caranya gitu. Oh ya, oke Bapak tentang ini gitu ya. Sebuah produk kurang bagus apa itu kan tentang ketahanannya, tentang strukturnya dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kita udah apa belum melakukan pasal 54 ayat 1-nya gitu. Kita udah ribut di 2 nih, di 1-nya belum gitu. Padahal secara hukum, jadi kadang-kadang hukum kita baca tapi tidak kita maknai dan tidak kita aplikasikan dalam perbuatan kita gitu. Kalau kita aplikasikan pasti ini akan terjadi gitu, karena kita harus percaya bahwa yang membuat hukum ini juga bukan satu kepala gitu ya. Pasti kan sudah banyak kepala gitu. Jadi level pemberdayaan industri kira-kira lebih kuat, lebih tinggi daripada penguatan strukturnya gitu. Nah, kalau yang tadi kan cerita tambahan lah, nanti ada jadi bisa riset, bisa dan lain-lain seperti itu gitu. Tapi kan memang fakta juga ya. Saya sih gampang ya seperti Samsung yang saya bilang gitu. Ya kan akhirnya Nokia dan lain-lain bisa kalah gitu. Tapi mereka memulai dari negerinya sendiri. Gitu. Jadi kami di kesempatan yang baik ini gitu ya. Ini di sini kalau tadi mantap ini Pak Kris, 202 gitu. Kalau saya titip 5 orang saja, berarti saya punya 1000 agen perubahan untuk penggunaan produk dalam negeri. Gitu, kepada Bapak-Bapak semua. Terima kasih Pak Kris. Baik, kita sudah melampaui tiba pada waktu akhir ya, membahas tim P3DN, termasuk ruang lingkupnya. Dari di sini kita juga membahas tentang bagaimana P3DN tadi diterapkan begitu ya. Memang tadi disebutkan semangat yang memang digelorakan dari teman-teman narasumber Kementerian Perindustrian. Saya memberikan waktu Pak untuk Pak Medino dan juga Pak Jainuri untuk closing statement terlebih dahulu sebelum saya menutup. Saya persilahkan kepada Pak Jainuri dulu nih untuk closing statement menutup kegiatan kita, baru nanti ke Pak Medino. Silakan Pak Jainuri. Oh, baik Pak Kris, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian gitu ya, kita mungkin di sini tentunya kebanyakan gitu ya, sudah bekerja lah gitu, sudah bekerja, kita punya peran besar gitu ya, kita bukan lagi baru bersekolah gitu ya, bermimpi akan mempunyai karir yang panjang dan lain sebagainya gitu. Tapi kita pasti para pekerja yang punya makna di entitasnya masing-masing. Nah, harapan saya kita sama-sama gelorakan gitu. Nah, kita yang sudah tua-tua ini gitu. Jadi jangan kalah sama anak-anak muda gitu ya. Kalau anak-anak muda itu mereka tuh bilang cinta itu nggak cuma bicara, tapi perlu bukti, kira-kira gitu ya. Jangan cuma ucapan gitu, jangan hanya janji gitu. Nah, mari kita kembali muda gitu ya, kembali muda, tidak hanya mengucapkan cinta, tapi membuktikan mengaplikasikan bahwa kita bersama-sama untuk menggunakan produk dalam negeri ini gitu. Nah, dengan semangat ini mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa sukses berkarir, salam sehat selalu gitu, dan produk dalam negeri tentu akan terus semakin membaik gitu. Itu yang kita harapkan, dan masa depan anak penerus kita memiliki kepastian yang lebih baik. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih Pak Jainuri untuk closing statement-nya. Silakan saya serahkan lagi kepada Pak Medino untuk closing statement juga. Baik Pak, kalau Pak J udah mencintai dan memiliki, saya pendek aja Pak. Semoga produk dalam negeri bisa menjadi raja di negeri sendiri Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Pak Medino, Pak Jainuri, Pak Arthur, ya dari pusat P3DN. Ini memang saya pribadi bukan hanya untuk atau penutup dari saya pribadi bukan hanya berharap seperti Pak Jainuri tadi sampaikan, bukan hanya 5 dari 202 nih. Kalau bisa memang dari 202 yang hadir ini, ya memang kita menggelorakan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri. Berkaitan dengan penggunaan. Mantap. Jadi saya sepakat banget dengan Pak Jainuri gitu ya. Mungkin kita kalau ketemu kopi darat langsung ini dengan Pak Jainuri, dengan Pak Medino ini frekuensi kita bisa sama Pak. Karena saya juga menyontohkannya Samsung. Ya. Tahun 99 ya, tahun 99 Samsung Nothing. Ya, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu film The Matrix, nah ini kan kelihatan tuanya saya gitu ya. Tapi tetap semangat ya, mencintai tadi. Kalau Bapak Ibu nonton tahun 99 film The Matrix, itu ponsel yang jadi brand placement-nya di sana itu adalah Nokia. Tahun 2003 The Matrix Reloaded itu Samsung muncul, tapi produknya mohon maaf, kalau dibandingkan dengan produk Nokia tahun 2002 yang market leader saat itu, produk Samsung yang muncul dalam film Matrix Revolution itu tadi, itu betul-betul nothing. Betul-betul kalau bisa bilang itu sampah lah gitu ya. Kalau dibandingkan dengan produk Nokia pada saat itu. Gitu. Kualitasnya mereka tidak bisa di-compare yang sama. Gitu ya. Kita berbicara dari histori saja. Nah, saya mengucapkan nih hal ini, cerita ini di Pemprov Kaltim, kemudian juga di Pemkab saya sendiri, bahwa produk Samsung sekarang, kalau kita lihat sekarangnya nih, wah, dia bisa dibilang market leader gitu ya, bersaing dengan produk lain gitu ya dari Amerika Serikat. Sebagai produk dari Asia, kita orang Asia, kita bisa berbangga. Nah, kapan? Tapi jangan kita berbangga dengan dari produk negara yang sesama Asia begitu. Kalau bisa gitu ya, kalau bisa kita 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, produk kita lah yang merajai di negara berbagai mancanegara. Bapak Ibu, kita adalah negara dengan penduduk yang relatif besar gitu ya. Kalau saya tidak salah ingat kita masuk dalam 10 atau 5 besar penduduk terbesar di dunia. Kita punya bonus demografis di situ, tapi perindustrian kita Bapak Ibu kalau tidak dimulai dari hari ini untuk bertumbuh, untuk diberi kesempatan bahkan untuk dicintai di dalam negeri pun sulit, kita nanti hanya menjadi produk dengan hanya menjadi negara dengan penduduk terbanyak saja, tidak bisa bersaing di industri. Maka marilah kita legowo Bapak Ibu, ya perkara itu nanti bisa mudah rusak, apa segala macam. Nah itu kan katanya begitu ya, kan belum dicoba gitu. Buktinya nih Pak Jainuri tadi ya sudah pakai produk dalam negeri, ya lancar-lancar aja begitu kan. Nah, memang tergantung dari ikhtiar baiknya ya. Kalau Pak Medino mungkin mohon maaf kita dia kemurawannya dari Pak Jainuri, saya ulang lagi gitu ya. Mungkin memang belum terlalu legowo. Ya, jadi kemarin saya didemonstrasikan juga ya produk-produk dalam negeri itu, bahkan ada yang saya sebut saja kalau produk dalam negeri kita harus lebih legowo. Komponennya tuh kalau Axio itu kan dia produksi VC Pro juga. Nah, VC Pro itu memorinya, RAM-nya, SSD-nya apa garansinya lifetime Bapak Ibu. Biasa sekali begitu ya. Kita berikanlah kesempatan secara umur ekonomis kan ya kalau diberani garansi lifetime gitu ya, jadi itu pasti juga umur ekonomisnya akan panjang. Jadi yang disebut tadi itu, mudah rusak 5 tahun, 3 tahun, itu mungkin dulu-dulu. Sekarang sudah eranya berbeda, Bapak Ibu. Ya demikian, teman-teman, ya saya akhiri bahwa kita harus legowo, tim P3DN mendorong hal ini untuk menjadi tidak mudah memberikan justifikasi yang memberikan peluang bagi nafsu kita untuk menggunakan produk impor begitu ya. Kemudian kita upayakan ketika melakukan perencanaan, persiapan pengadaan ya dukung produk dalam negeri, bahkan kalau komponen sifatnya kemudian spare part dan yang lain-lain ya bisa langsung nyebut merek, sebutkan saja mereknya, berlakukan preferensi harga, ya lakukanlah hal-hal yang memang bisa menunjang penggunaan produk barang
dalam negeri dalam pengadaan barang jasa. Kita pemerintah menjadi pionir, kita pemerintah menjadi pemberi contoh, jadi suri tauladan untuk pembuatan penggunaan produk dalam negeri supaya digunakan oleh masyarakat dari kantong pribadi. Itu harapannya. Nah, demikian saya akhiri Bapak Ibu, semoga selama kami menyampaikan memandu kegiatan ini, mendukung narasumber-narasumber yang luar biasa dari Kementerian Perindustrian, Pak Medino, Pak Januri, kalau mau ada salah-salah kata mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak dari Kementerian Perindustrian semakin meneguhkan penggunaan produk dalam negeri, memperkuat peran dari tim P3DN ya di KL peran pemerintah daerah masing-masing. Akhir kata saya tutup pertemuan daring ini. Jangan lupa Bapak Ibu yang mau menggunakan sertifikat ya, mau mendapatkan sertifikat, mohon maaf, silakan mengisi daftar hadirnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Muklis dari Mujizat.